Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki saat teduh. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah hari ini dengan penuh syukur. Mari kita bawa seluruh hidup kita menjadi persembahan syukur kepada Tuhan dan berbuat bakti kepada Allah yang hidup. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita.
umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, menyerahkan ibadah ini dalam berkat pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan, yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah raya pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Yang di atas shalom. Setiap kita punya pergumulan kita masing-masing. Tapi saya percaya apapun kondisi yang kita alami tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada amin? Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Dia. Kita mau bersyukur buat kebaikannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ini kerinduan kami Tuhan. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Yesus. Persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami semua Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami, tak Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kuasa, mari nyatakan rasa syukur kita. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, hanya oleh kuasa darah-Nya Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan.
Kau melihat hati kami Tuhan. Apapun pergumulan yang ada di dalam hidup kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau sangat baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau nyatakan sama-sama bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Yesus. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Aku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Oh, oh.
kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berpindah. Inilah pujian kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, Kau baik Tuhan. Ya, silakan duduk. Kita mau sama-sama mendukung pelantikan panitia pembangunan. Silakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan saja dan sesuai dengan visi dari Gereja Isa Al-Masih Kudus, Be Fruitful Church, menjadi gereja yang berbuah, kuat di dalam pelayanan sosial. Maka pada ibadah yang pertama ini kita akan memulai untuk membangun rumah diakonia. Dan ada anak-anak Tuhan yang mau menjadi panitia dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dan sungguh-sungguh mau melayani. Oleh karena itu majelis sangat bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang mau terlibat di dalam panitia pembangunan rumah diakonia. Oleh karena itu, saya ingin membacakan surat keputusan dan kemudian nama-nama yang dipanggil akan maju ke depan. Surat keputusan Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus nomor 1-SK-RD-Giagu-7-2025 tentang pengangkatan panitia pembangunan rumah diakonia Gia Kudus. Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus menimbang perlu ditertibkan surat keputusan mengenai perangkat bidang pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus
demi pelaksanaan tertib administrasi yang bertanggung jawab, mengingat Tata Gereja Sinodegia, Tata Dasar bab 10 pasal 23 tentang perangkat bidang pelayanan gerejawi dan Tata Tertib bab 4 pasal 27 tentang pengerja. Memperhatikan rapat majelis 3 Juli 2025 memutuskan: pertama, mengangkat dan menetapkan nama-nama di bawah ini untuk bertugas sebagai pengerja-pengerja di bidang pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Dua, pengerja membantu gembala jemaat, diaken dan pendeta dalam pelayanan di berbagai bidang dan seksi di bawah bimbingan dan arahan gembala jemaat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 Juli 2025 atas nama Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Pendeta Minggus Minarto Pranoto, Gembala Jemaat, dan Agus Suyanto, Sekretaris Majelis. Susunan panitia pembangunan rumah diakonia Gia Kudus. Yang pertama adalah penasihat, saya sendiri sebagai penasihat, kemudian Majelis Bidang Diakonia dan Sarpras Gia Kudus, Ibu Hanawati dan Bapak Unarjo Sutikno. Boleh maju ke depan. Kemudian rohaniawan pendamping Pendeta Li Yunling. Ketua Bapak Gunawan. Sekretaris Bapak Seno Joyo dan Bapak Agus Suyanto sebagai wakil sekretaris. Kemudian bendahara Ibu Yani Setiawati dan Ibu Ratnawati. Seksi perencanaan dan desain Saudara Rufus Ari dan Saudari Lois Gabriela. Seksi pengadaan dan logistik Bapak Didik Kartolo dan Bapak Antonius Tarmono. Seksi pengawasan pelaksanaan harian Bapak Iwan Setiawan. Seksi perizinan, humas, dan sosialisasi Bapak Seno Joyo dan Bapak Agus Suyanto. Kemudian seksi usaha dana Ibu Yani Setiawati dan Ibu Sri Wahyuni. Seksi doa Pendeta Heri Triat Moko. Ya. Saya meminta supaya yang sudah disebut namanya boleh menghadap ke mimbar. Ya. Kita akan mendoakan anak-anak Tuhan yang mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kuasa, ide-ide dan kreativitas, dan Roh Kudus menolong. Saya undang hamba-hamba Tuhan dan majelis lainnya untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan mengelilingi jemaat. Saya minta bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Pendeta Lukas Sutrisno boleh maju ke depan. Saya minta Bapak Pendeta Lukas Sutrisno untuk berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah pada pagi ini, kami boleh menyerahkan akan panitia yang sudah terbentuk.
Tuhan, kami mohon hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan, yang memungkinkan anak-anak-Mu ini mampu dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan akan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sehingga perumahan diakonia ini mampu dan bisa diselesaikan secara sempurna, semata-mata oleh karena kasih, kemurahan dan berkat yang Kau limpahkan dalam keluarga ini. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh menyerahkan akan apa yang sudah terbentuk ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai mereka, sehingga mereka mampu dan bisa melaksanakan tugasnya sesuai apa yang Tuhan kehendaki untuk dapat dilakukan dengan sempurna. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan sekali lagi akan persiapan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan untuk seterusnya dan selamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Para hamba Tuhan akan mengangkat tangan bersama-sama kepada di atas Tuhan. Kami di dalam nama Allah Tritintas yang suci, agung, mulia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mengutus mereka di dalam tugas pelayanan mulia untuk membangun rumah diakonia. Oleh karena itu kami menumpangkan tangan di atas mereka dan kami mohon berkat-Mu turun atas mereka. Kepada hamba-hamba-Mu ini yang dengan sepenuh hati mau melayani dengan sukacita, berilah hikmat-Mu, berilah kuasa-Mu, dan segala yang dibutuhkan oleh mereka Tuhan menyediakan. Oleh karena itu sekali lagi kami menumpangkan tangan di atas mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk, boleh menghadap ke depan. Rohaniawan dan majelis boleh kembali. Ya, Bapak boleh turun. Hati-hati. Ya. Bapak Ibu jemaat, mari kita beri tepuk tangan untuk panitia ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan majelis akan memberikan SK kepada masing-masing.
Ya, mari sama-sama kita dukung rumah diakonia sehingga bisa menjadi alatnya untuk membagikan kemurahan Tuhan di sekitar kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mengerti firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, untuk melakukan mukjizat-Mu, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau terus bekerja di tengah ibadah kami pagi ini.
Ya Roh Kudus, kuasai setiap hati kami, kuasai hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keramahan yang menyelamatkan. Silakan PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Keramahan yang menyelamatkan. Ya, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang keramahan, ya, atau keramah-tamahan, apa menurut saudara? Ya, keramah-tamahan itu ditunjukkan melalui kemampuan seseorang dalam bergaul, dalam membangun hubungan yang harmonis, dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar di dalamnya. Selain itu, keramah-tamahan itu adalah kemampuan untuk mendengarkan ya orang lain, memberikan perhatian, memberikan empati, keterbukaan dan sikap yang menyenangkan. Tetapi keramah-tamahan juga ditunjukkan dalam kesiapan kita untuk membantu dan melayani orang lain dengan ketulusan hati. Saudara, pernahkah kita atau saudara pergi ya untuk pergi makan, lalu saudara masuk ke warung makan atau rumah makan. Dan ketika saudara masuk, penjualnya itu sikapnya enggak ramah. Apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara pikirkan? Pasti saudara berpikir begini, sesok aku enggak mau lagi datang ke sini. Soalnya penjualnya itu sengit gitu ya, wajahnya itu enggak menunjukkan keramahan, enggak ditanya mau apa begitu ya, pilihannya gitu. Tentu saudara akan berpikir, saya malas kalau nanti saya kembali lagi ke warung ini. Saudara, saya pernah melihat sebuah tayangan di YouTube, ada di Denmark, ada rumah makan yang bintang 5 ya. Nah, yang menarik di sana adalah ketika mereka menyambut tamu, mereka menunjukkan keramahan. Jadi tamunya itu enggak langsung dibawa ke tempat mereka makan, tetapi mereka akan dibawa dulu ke sebuah ruangan gitu ya. Mereka disambut lebih dulu lalu kemudian diarahkan untuk masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada beberapa instalasi seni yang sangat menarik. Ada gambar Mona Lisa. Jadi ketika kita memandang gambar Mona Lisa itu, tiba-tiba wajah Mona Lisa berubah menjadi wajah kita. Wah, sudah senang ya. Ada instalasi yang lain. Ya. Dari misalnya di situ ada Obama begitu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi kita. Nah, saudara-saudara, itulah keramahan yang ditunjukkan di rumah makan atau restoran di Denmark itu. Jadi sebelum mereka menikmati hidangan, mereka sudah merasa senang, mereka sudah merasa nyaman. Pasti ya. Dari awal saja mereka sudah disambut dengan begitu rupa, dengan ramah, hidangan yang akan mereka nikmati pun pasti lezat. Nah, saudara, di dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, saudara, kita akan belajar tentang keramahan dari seorang perempuan yang bernama Rahab. Namanya disebut di dalam Alkitab, sekalipun dia adalah seorang sundal katanya, atau seorang pelacur. Bahkan namanya itu dicatat kembali di dalam perjanjian baru. Dalam Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25. Bagaimana seorang pelacur, kisah iman dan perbuatannya itu bisa dicatat di dalam Alkitab. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Yosua pasal 2, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya, saya akan bacakan bagi saudara. Menarik sekali,
kisah daripada Rahab ini. Sebentar. Saya akan pakai kacamata dulu ya. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yosua pasal 2, ayat yang pertama saya bacakan, Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai katanya. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian. Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah. Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang masuk ke rumahmu. Sebab mereka datang untuk mengintai negeri ini. Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu. Namun ia menjawab, betul orang-orang itu datang kepadaku tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka. Tentu kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas sotoh itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Saudara, Rahab diperhitungkan dan dibenarkan oleh Allah. Karena iman, Rahab tidak turut binasa dengan orang-orang durhaka. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan Rahab tidak turut binasa dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik atau ramah. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 25, dia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya saat ia menyembunyikan pengintai dan menolong mereka lolos melalui jalan lain. Saudara, Rahab, dia menunjukkan keberanian dan juga keramahannya dalam menyambut dan menerima para pengintai itu. Ada alasan yang kuat mengapa Rahab menerima para pengintai itu. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11 saudara bisa membaca, ternyata alasan Rahab menerima pengintai-pengintai itu adalah karena dia tahu siapa mereka. Mereka adalah orang-orang Israel yang Allahnya begitu sangat hebat, yang dikenal dan sudah terdengar oleh Rahab. Bagaimana Allah bangsa Israel ini membelah laut Teberau. Memimpin mereka di jalan yang kering, sementara setelah mereka sampai di seberang, lalu kemudian tentara Mesir yang mengikuti mereka tenggelam oleh karena Tuhan mengembalikan kembali laut Teberau itu. Jadi Rahab ini memiliki alasan yang kuat kenapa dia menerima para pengintai ini. Saudara, keramahan Rahab terhadap para pengintai itu di dalam Yosua pasal 2 telah menyelamatkan dirinya dan juga seluruh keluarganya. Rahab membuat perjanjian dengan para pengintai itu. Kalau mereka nanti lolos setelah mereka mengintai kembali ya ke tempat asal mereka, dan ketika mereka nanti menyerang kota Yeriko, Rahab meminta kepada para pengintai itu supaya mereka mengingat dia dan keluarganya agar mereka menyelamatkan keluarganya. Saudara, kita dapat belajar ya, dan kita mendapatkan pelajaran berharga dari keramahan Rahab. Apa maksud Tuhan mencatat kisah Rahab dan para pengintai ini di dalam Alkitab?
Yaitu supaya kita bisa belajar tentang hal keramahan dari Rahab. Saudara, keramahan itu dapat menyelamatkan hidup kita. Ya, bagaimana keramahan dapat menyelamatkan hidup kita? Kita akan melihat satu demi satu ya. Saya akan menyampaikan. Yang pertama adalah keramahan itu, keramah-tamahan itu bisa menyelamatkan keluarga dan hubungan kita dengan sesama. Kita melihat tadi bagaimana Rahab setelah dia menunjukkan keramahan kepada para pengintai, mengadakan perjanjian. Kalau saudara membaca sampai akhir, sampai ketika mereka menyerang kembali Yeriko, keluarga Rahab itu diselamatkan. Nah, saya mengajak kita akan membaca kembali di dalam surat Efesus 5 ayat 32. Saudara-saudara, Efesus 5 ayat 32 ini berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, kata Tuhan. Saudara, ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus mau menunjukkan perbedaan, ya kalau saudara membaca, ini adalah perikop tentang manusia baru. Di dalam Efesus pasal 5 ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa ada perbedaan antara manusia baru dengan manusia lama. Sebagai manusia baru yang telah menjadi milik Kristus, maka kita harus menanggalkan manusia lama itu dan mengenakan manusia baru. Seperti halnya dalam berpakaian, ya, dalam memakai pakaian. Jika kita hendak memakai pakaian yang baru, maka yang lama itu harus ditanggalkan lebih dulu. Ya, jangan kita menggunakan yang lama lalu menumpuknya dengan yang baru. Kita harus tanggalkan, kata Paulus. Manusia lama itu hidupnya penuh dengan kata-kata dusta, fitnah, kemarahan, kata-katanya kotor. Tetapi manusia baru itu, kata Paulus, dia akan berkata-kata yang benar. Dia tidak menyimpan kemarahan. Perkataannya adalah perkataan yang baik, yang bisa membangun sesamanya. Dapat mengampuni kesalahan sesamanya. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kita sudah mendapat keramahan dari Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk mengenakan manusia baru dalam hidup ini. Supaya melalui perkataan ataupun perbuatan kita, ya, kita yang telah diperbaharui oleh Tuhan, kita dapat menyelamatkan keluarga kita. Tidak hanya keluarga inti ya, tetapi juga keluarga dalam arti yang lebih luas. Keramahan kita di dalam sikap kita, di dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita. Kita diminta oleh Tuhan sebagai manusia baru yang telah lebih dulu mengalami keramahan dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Bukankah kita adalah orang-orang berdosa, ya, orang-orang yang layak mendapatkan hukuman. Kita sesungguhnya sudah jauh dari Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi lihat tangan Tuhan terbuka. Ya, seperti anak bungsu yang hilang itu, ketika dia kembali kepada bapaknya, bapak menyambut dengan tangan terbuka. Dia memberikan jubah yang maha indah, jubah yang baru. Demikian juga kita. Gambaran anak yang hilang itu adalah gambaran hidup kita. Yang sudah jauh dari Tuhan, tetapi kemudian Tuhan menyambut kita. Dia mengampuni segala dosa kita, dengan ramah dia memeluk kita kembali. Mengenakan pakaian yang baru kepada kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah mendapatkan keramahan dari Tuhan, maka Tuhan meminta kita meneladani, ya, sikap dari Tuhan terhadap kita. Tuhan mau kita menyatakan keramahan kepada pasangan kita,
kepada suami, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, terhadap teman sekerja kita, terhadap teman sepelayanan, ya, terhadap tetangga kita. Karena apa? Ketika kita menunjukkan keramahan, seperti halnya Tuhan menunjukkan keramahan kepada kita, maka hidup kita diselamatkan. Ketika kita menunjukkan keramahan kepada sesama kita, maka sesungguhnya kita dapat menyelamatkan mereka. Menyelamatkan dalam arti kita memenangkan hidup mereka untuk dibawa kepada Kristus. Saudara, sikap ramah, sikap yang terbuka, sikap yang mau menerima dapat menyelamatkan keluarga kita. Keramahan dalam berkata-kata, jangan kita memfitnah, jangan kita mengatakan kata-kata yang dapat melukai sesama kita, tetapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang bersedia juga perbuatan, tindakan yang bersedia mengampuni kesalahan sesama kita. Apa yang kita lakukan akan dapat menyelamatkan mereka. Dan bahkan menyelamatkan hubungan kita dengan sesama. Saudara-saudara, ketika seminar keluarga kemarin, Bapak Cangkuiva ya, dia menyebutkan ada 3 kata penting di dalam hubungan kita dengan sesama. Mungkin saudara sudah sering mendengarnya ya. 3 kata penting itu apa? Yang pertama adalah tolong. Kedua, terima kasih. Dan yang ketiga adalah maaf. 3 kata ini mudah diingat ya, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tuh. Tolong ya, ambilkan aku ini. Apalagi kalau dengan istri atau suami kita, atau dengan anak-anak kita. Hei, ambilkan aku ini. Dianggapnya wis ngerti ya. Jadi lupa untuk mengatakan tolong. Nah saudara, ternyata kata tolong ini, kata terima kasih dan kata maaf ini bisa menunjukkan keramahan kita kepada sesama. Dan 3 kata yang penting, ya sederhana ini, dapat menyelamatkan sebuah hubungan. Hubungan kita menjadi baik, hubungan kita menjadi nyaman. Orang yang kita perlakukan dengan perkataan tolong, makasih ya, maaf ya. Kalau kita melakukan kesalahan, mereka akan merasa bahwa, ya, aku dihargai. Apakah kita sudah menunjukkan keramahan terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak, terhadap orang tua atau teman kita? Atau sebaliknya kita mudah marah ya, berkata-kata yang melukai, bertindak kasar, dan tidak mau mengampuni. Saudara, pagi hari ini kita belajar tentang keramahan, keramah tamahan. Sebagai manusia baru, mari kita akan menunjukkan keramahan ini. Karena apa? Keramahan itu dapat menyelamatkan keluarga, memenangkan mereka, memenangkan saudara-saudara kita, memenangkan orang lain untuk dibawa kepada Kristus, dan menyelamatkan hubungan kita dengan sesama kita. Saudara, kita akan bersama-sama melihat hal yang kedua. Keramahan itu menyelamatkan karir dan pekerjaan. Ternyata keramahan yang kita tunjukkan itu dapat menyelamatkan atau mempertahankan karir dan pekerjaan kita. Saudara, anak saya sudah bekerja, anak saya yang besar sudah bekerja. Lalu dia pernah bercerita kepada saya, "Mah, sayang banget. Ada teman satu timku itu, dia itu secara skill luar biasa. Pinter pokoknya gitu ya. Tetapi kemudian ketika harus mempresentasikan hasilnya di hadapan pimpinan, dia nggak mampu untuk mempresentasikan dengan baik. Ya. Lalu dia sangat menyayangkan bahwa karena ada teman-temannya, karena performanya itu di hadapan pimpinan kurang baik, tidak sopan,
bekerja seenaknya sendiri padahal pinter. Ya. Kurang bisa diajak bekerja sama, maka akhirnya dia harus diberhentikan dari pekerjaannya. Saudara, ternyata keramahan itu dapat menyelamatkan karir kita. Ya. Dunia karir itu seringkali tidak hanya menuntut skill, tapi juga soft skill. Apa itu soft skill, saudara? Soft skill itu adalah kemampuan non-teknis yang berhubungan dengan bagaimana seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Ternyata sekarang ini soft skill itu menjadi pertimbangan dari orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang hendak merekrut calon pekerja. Oke, secara skill dia oke. Tapi saya mau melihat soft skillnya bagaimana. Dalam dia berkomunikasi, dalam dia bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu ada masa percobaan ya. Biasanya tiap perusahaan berbeda-beda, ada 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Para calon pekerja itu tidak hanya dituntut menguasai teknis atau hard skill, tetapi juga soft skill. Seperti kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi. Bagaimana dia bekerja di bawah tekanan dan bagaimana dia memecahkan masalah. Ketika kita bersikap ramah terhadap sesama, kita mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, bisa berkoordinasi dengan sesama, maka ternyata itu dapat menyelamatkan karir atau pekerjaan kita. Saudara, demikian juga dengan para pengusaha ya, atau pedagang, pemimpin perusahaan. Mereka akan dapat menyelamatkan usahanya apabila mereka bersikap ramah terhadap para pegawainya, terhadap para pelanggannya, terhadap para koleganya. Nah, di sini ada banyak para pemimpin perusahaan atau punya usaha sendiri ya. Apakah kita sudah bersikap ramah terhadap para pegawai kita, terhadap para kolega kita, para pelanggan kita? Ada beberapa perusahaan ya yang memperhatikan kesejahteraan dari para pegawainya. Ada perusahaan yang menyediakan mes, ya. Ada yang memberikan waktu untuk healing bareng-bareng tiap setahun sekali katanya. Ada yang memberi bonus, ada yang memberi cuti dan sebagainya, saudara-saudara. Semua itu adalah bentuk-bentuk keramahan yang bisa diterapkan supaya para pegawai kita, ya, para karyawan kita merasa nyaman. Oh, saya dihargai bekerja di sini. Salah satu penyelamat dari usaha yang kita miliki adalah dengan menunjukkan keramahan. Saudara, menarik sekali apa yang dilakukan oleh Rahab kepada para pengintai. Bagaimana Rahab mengadakan perjanjian dengan mereka. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 14, Rahab mengadakan perjanjian dengan para pengintai. Rahab tahu ya, tadi seperti saya katakan bahwa Allahnya bangsa Israel itu Allah yang luar biasa. Jadi dia yakin bahwa ketika kota Yeriko itu diserang, pasti Allah Israel itu akan menyertai mereka sehingga kota ini akan berhasil diduduki. Oleh karena itu dia mengadakan perjanjian dengan para pengintai supaya mereka menyelamatkan dia dan keluarganya. Kalau saudara perhatikan nanti di ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-16. Maaf. Ayat yang ke-14, lalu kedua orang itu, para pengintai itu, nyawa kami taruhannya bagimu asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Jadi ada perjanjian, bukan hanya satu pihak pada Rahab ya, yang sudah menyelamatkan, yang sudah menyembunyikan para pengintai. Tetapi para pengintai juga meminta supaya Rahab merahasiakan diri mereka kepada Raja Yeriko. Apa yang dilakukan oleh Rahab dan para pengintai ini dapat kita terapkan ya, supaya kita dapat menyelamatkan karir dan pekerjaan kita.
saling, ya, ada perjanjian. Para pegawai, para karyawan, tentu ada perjanjian kerja. Supaya mereka bisa mendapatkan bonus, supaya mereka bisa mendapatkan kenaikan jabatan, kenaikan salary, maka mereka harus melakukan tanggung jawab mereka, bagian mereka. Mereka harus menunjukkan keramahan itu tadi melalui apa yang mereka lakukan yang terbaik bagi perusahaan. Sebaliknya perusahaan juga harus menyediakan kesejahteraan bagi para pegawainya. Keramahan dapat menyelamatkan karir dan pekerjaan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Keramahan itu menyelamatkan kesehatan mental dan emosional. Belakangan ini kita sering berbicara, ya. Saudara mungkin membaca di surat kabar atau mungkin di media sosial. Selalu dikaitkan dengan kesehatan mental dan emosional. Ternyata keramah tamahan itu menjadi hal yang penting untuk menjaga kesehatan mental orang lain, bahkan diri kita sendiri. Karena orang yang menerima keramahan dari orang lain itu akan merasa diterima, akan merasa dihargai dalam lingkungannya, sehingga ia cenderung memiliki pandangan hidup yang lebih positif atau baik. Sehingga itu mempengaruhi kesehatan mental maupun emosinya. Betapa pentingnya keramahan, saudara. Ketika kita diperlakukan ramah oleh orang lain, kita diterima dalam satu komunitas, maka apa yang kita rasakan? Oh, ya, saudara tidak terluka, saudara tidak merasa tertolak, saudara merasa diterima sehingga mental kita menjadi sehat, ya, emosional kita menjadi sehat, saudara. Kita bisa dengan mudah bergaul. Orang-orang yang menerima keramahan itu bisa memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Ketika kita bersikap ramah, ya, keramahan yang kita berikan akan menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga bisa mencegah masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Saya pernah membaca, ya, ada seorang yang hendak melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi kemudian ketika dia hendak melakukan percobaan bunuh diri itu, dia berjumpa dengan seseorang. Orang itu tidak berkata apapun tetapi memberikan senyum. Memberikan senyum yang tulus. Ternyata senyum itu juga diperlukan, ya. Saudara, itu menunjukkan keramahan. Selain sapaan, teguran, ya. Hanya dengan senyum saja orang bisa membatalkan percobaan bunuh diri. Luar biasa, ya, saudara. Betapa besar dampak dari keramahan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang dipulihkan hidupnya karena dia mendapatkan sentuhan, karena dia mendapatkan pelukan, dia mendapatkan perlakuan baik dari sesamanya. Ketika kita menolong orang lain, maka orang yang kita tolong itu akan merasa bahwa dia benar-benar berharga hidupnya. Dia merasa diperhatikan, oh saya tidak sendirian ketika saya menanggung beban berat ini. Ternyata ada orang lain yang peduli dengan saya, menanyakan bagaimana kabarmu. Dan orang ini membuka diri untuk dia bisa bercerita. Lalu saudara mendoakan dia. Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ada banyak orang, ya, sekarang ini menanggung beban yang berat. Dan membutuhkan orang lain, membutuhkan keramahan orang lain. Untuk bisa menolong mereka, meringankan beban mereka. Galatia 6 ayat 9 dan 10 juga mengatakan demikian. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Marilah kita menyatakan keramahan kita kepada semua orang. Firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jangan engkau jemu-jemu berbuat baik. Terlebih lagi sekarang ini,
Ya, ketika kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, jangan engkau jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kata firman Tuhan, kita akan menuai. Saudara, selagi masih ada kesempatan, ini adalah kesempatan yang baik. Ketika Tuhan masih memberi hidup kepada kita, mari kita membuka mata kita lebar-lebar. Ya, melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudara, ketika kita menolong sesama kita di saat mereka dalam keadaan susah atau sedang mengalami beban yang berat, kita dapat membantu mereka menyehatkan mental mereka, emosi mereka, sehingga mereka sanggup menanggung beban yang mereka hadapi. Beban hidup kita ini sudah berat, ya. Jangan kita jutek, ya. Jutek ngerti ya? Dengan sesama kita, wajahnya merengut ketemu orang, ya. Jangan tambahi beban. Mari kita bersikap lebih ramah kepada orang lain. Saudara, keramahan itu berdampak dua arah. Ya. Saat kita memberikan keramahan kepada orang lain, maka kita juga akan mendapatkan keramahan dari orang lain. Jadi jangan salah, itu tidak hanya berlaku satu arah, tetapi berlaku dua arah. Ketika kita ramah terhadap orang lain, maka orang lain juga akan ramah terhadap kita. Mungkin tidak langsung ya, karena orangnya kaget mungkin. Loh, kok tiba-tiba saya mendapat keramahan, lalu kemudian tidak membalas dengan keramahan secara langsung. Tetapi percayalah saudara, kita akan mendapatkan keramahan juga dari orang-orang lain. Jika keramahan itu dapat menyelamatkan keluarga kita, mata pencaharian kita, dan dapat menyelamatkan kesehatan mental dan emosional orang lain dan diri kita sendiri, mari pagi hari ini saudara, janganlah kita menahan untuk bersikap ramah terhadap yang lain. Amin. Ya, mari. Kalau mungkin saudara berpikir saya tuh orangnya memang begini Bu, kurang murah senyum, canggung gitu ya kalau menyapa lebih dulu orang lain. Ayo belajar, ya belajar. Ini adalah sebuah skill, sebuah kemampuan yang dapat dilatih. Kalau sulit untuk langsung menegur, berilah senyum. Ya, mudah, murah. Ya. Lakukan itu. Janganlah kita menahan diri untuk bersikap ramah terhadap yang lain. Karena saudara pun akan mengalami keramahan dari yang lain. Oke, selamat menyatakan keramahan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak para pemusik, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Pujian yang mengatakan bahwa kita lebih dulu menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia yang tidak melihat rupa kita, sekalipun kita tidak layak mungkin di hadapan manusia, tetapi Tuhan memandang kita. Hati hamba ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata
kasih Tuhan. Karena Engkau telah menyatakan kebaikan, kemurahan dan keramahan dalam hidup kami. Engkau tidak melihat rupa kami, tapi Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya kami. Sekalipun kami berlumpur dosa, tetapi Engkau mau menerima dan menyambut kami. Terima kasih untuk keramahan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk juga kami bisa menyatakan keramahan kepada sesama kami. Dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus itu akan memampukan kami. Untuk kami bisa bersikap ramah. Kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami Tuhan, kepada orang tua kami, kepada sesama kami dimanapun Tuhan Engkau menempatkan. Kami percaya Engkau akan menolong dan memampukan kami. Jadikan kami berkat melalui keramahan yang kami tunjukkan. Untuk kami bisa menyelamatkan mereka, menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Supaya kami bisa menyelamatkan dan mempertahankan karir yang Tuhan sudah berikan. Menyelamatkan usaha pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan melalui keramahan kami Tuhan, kami dapat menyelamatkan diri kami sendiri dan orang lain. Supaya kami memiliki kesehatan mental yang baik. Kami memiliki pandangan yang baik Tuhan atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus Engkau terus meteraikan di dalam hidup kami. Untuk kami terus menyatakan keramahan di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Rumah Diakonia Tarlian Gia Kudus. Salah satu visi Gia Kudus adalah Be Fruitful Church atau menjadi gereja yang berbuah, yang kuat dalam pelayanan kasih. Gia Kudus memiliki kerinduan untuk membangun sebuah rumah diakonia. Tujuan dibangun rumah diakonia adalah untuk menolong para perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di usia tua mereka. Rumah diakonia ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 210 meter persegi, terletak di Jalan Sunan Muria Gang Buntu, Desa Gelantengan, Kudus. Tanah ini merupakan pemberian seorang ibu yang mengasihi Tuhan, bernama Ibu Tarlian. Untuk mengenang perbuatan kasihnya, Gia Kudus memberi nama rumah diakonia ini sebagai Rumah Diakonia Tarlian. Rumah Diakonia Tarlian terdiri dari 5 kamar. Masing-masing kamar dapat ditempati oleh 2 orang. Setiap kamar dilengkapi perabot yang memadai dan kamar mandi dalam. Ada ruang untuk berkumpul bersama, ruang check-up medis dan kantor. Di lantai 2 terdapat dapur dan ruang servis area. Kiranya pembangunan rumah diakonia Tarlian ini dapat memberkati para lansia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung pembangunan ini melalui doa, daya, dan dana. Yang terbeban dapat mengirimkan dana melalui rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom seluruh jemaat Giaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, Jumat 25 bulan Juli, jam 4:30 sore. PWK Aster merayakan ulang tahunnya yang ke-71. Diadakan ibadah ucapan syukur dengan pembicara Ibu Pendeta Yunling, serta lomba menghias dan merangkai sayuran di lantai dasar. Mohon kehadiran para wanita untuk memeriahkan acara ulang tahun ini. Hari Kamis, 24 bulan Juli di Ruang Serbaguna lantai 1, diadakan ibadah jemaat lanjut usia pukul 4. Sur, diharap kehadiran Bapak dan Ibu yang berusia 65 tahun lebih untuk hadir dan bersekutu bersama dalam persekutuan kasih Kristus.
Dukung dalam doa. Untuk kelima, saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada tanggal 13 bulan Agustus 2025, pukul 4 sore. Nama-nama kelima saudara kita dapat dilihat di media cetak maupun elektronik. Apabila ada keberatan yang sah, dapat disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, tanggal 3 Agustus. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini, tanggal 20 Juli tahun 2025, Bapak Yusak Pujoyono telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis 24 bulan Juli jam 10 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Asosiasi Pendeta Indonesia akan mengadakan doa sekota dengan tema Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Akan dibawakan oleh Pendeta Muda Andreas Margono. Selasa, 22 bulan Juli, jam 6:30, Seksi Pria Gideon akan mengadakan pengajaran iman Kristen dengan pembicara Pendeta Minggus. Acara ini terbuka untuk umum. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Perayaan 2 tahun Bereamart Syaku, Bereamart bakal banjir hadiah. Sepanjang bulan Juli setiap minggu, belanja minimal Rp25.000 dapat memenangkan grand prize dan banyak hadiah hiburan lainnya. Ingat setiap minggu sepanjang bulan Juli, mari datang dan selalu belanja di Bereamart. Bereamart melayani dengan hati. Beatstone Pagi Raya. Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 26/2025, jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Kami mengajak anak-anak kelas 4 SD, 2 SMP, dan 3 SMP untuk mengikuti kelas matematika dan bahasa Inggris dalam program belajar bersama Jiaku. Jadwal kelas dapat dilihat di Warta Jemaat. Kelas akan dimulai tanggal 26 bulan Juli dan dapat melakukan pendaftaran kepada Saudara Yeremia Immanuel. Tempat terbatas. Kelas ini terbuka untuk anak-anak dari seluruh gereja di Kudus, bagi jemaat yang tergerak untuk mendukung program belajar bersama Giaku. Daftarkan diri sebagai sukarelawan pengajar. Kami sedang membutuhkan pengajar matematika dan bahasa Inggris untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Silakan menghubungi Saudara Yeremia Immanuel untuk informasi lebih lanjut. Pada hari Sabtu, 9 bulan Agustus 2025, pukul 7 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara saudara-saudara Peter Lawrence Olomnies dengan Saudari Nurlita Sepadanianti, bertempat Gereja Isa Al-Masih Kudus, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Mohon dukungan. Ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggus, paling lambat Minggu, tanggal 27 bulan Juli ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan. Giaku Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Kami ingin mengenal 2 calon mempelai yang akan melakukan pemberkatan nikah. Apakah Saudara Peter dan Saudari Lita hadir dalam ibadah pagi hari ini? Pak Edi? Oh, tidak ada. Dan kami juga menyampaikan selamat kepada Bapak Yusak Pujoyono yang sudah bergabung bersama keluarga Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kemudian Bapak Ibu, seperti himbauan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan dilantiknya panitia pembangunan rumah diakonia, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang akan mendukung pembangunan ini dan memberikan dana, silahkan menyampaikannya atau memberikannya lewat amplop yang sudah disediakan khusus persembahan pembangunan. Ada di depan, Bapak Ibu bisa berpartisipasi dan mengambil amplop ini dan mendukung pembangunan ini. Ya, sekali lagi disediakan amplop di sana, Bapak Ibu bisa mengambilnya. Dan kemudian membawa kembali tempat ini untuk dipersembahkan di kotak yang sudah disediakan. Ya,
Selanjutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini, silakan bangkit berdiri, kami akan menyambutnya. Ada? Tidak ada. Oke, sekarang kita berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun di pekan kemarin sampai hari ini, silakan bangkit berdiri. Ada Ibu Susan, ya, ada Bapak Edi Santo di atas. Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita terus menjadi saksi Kristus dan beritakan Injil, berita sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk beribadah. Dan kami boleh membawa hidup kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan, pelayanan di rumah Tuhan ini. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita dan sepenuh hati. Engkau yang menyatakan kemurahan-Mu kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, berkati mereka satu persatu. Engkau menuntun masa depan mereka, memberikan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, apa yang dikerjakannya dalam studi, dalam pekerjaan, dan rumah tangganya. Tuhan memberkati satu persatu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh dan usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Maye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bianio, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnio, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Livia Megasari, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subaki, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno, Saudara Vicky, Saudari Patricia. Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit dan lemah tubuh. Kalau mereka sedang bergumul, kuatkanlah iman mereka. Yang lansia, berilah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa, Engkau memberkati negeri kami, kota kami ini dengan damai sejahtera dari Tuhan, dengan perlindungan. Berkatilah ya Tuhan bangsa-bangsa supaya hidup damai satu dengan yang lainnya. Dan jadikanlah kami pembawa damai. Mari kita berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur, masuk ke hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Pernah berubah. Kita doa sama-sama.